Mask! Copy. Kembali lagi di Fata Dadang Channel. Di video kali ini saya akan mendongeng alur film Venom yang dirilis pada tahun 2018, disutradari oleh Ruben Fleischer dan diproduksi oleh Marvel Entertainment. Film ini dipilih oleh Tom Hardy sebagai Eddie Brock atau Venom, Michael Williams sebagai Eddie Wayne, Chris Emmett sebagai Carlton Drake, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film Venom ini merupakan film solo pertama dari garapan Sony dan tentunya bekerja sama dengan Marvel Studio yang nantinya bakalan masuk ke Marvel Cinematic Universe. Bisa saja di film superhero Marvel termasuk Spider-Man, Venom yang diperankan oleh Tom Hardy bakalan muncul. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan suara saya yang menjelaskan kalau di AS terdapat perusahaan bioteknologi bernama Leap Foundation yang dimiliki oleh pengusaha muda bernama Carlton Drake. Perusahaan ini sedang mengirim beberapa astronot ke luar angkasa untuk menemukan dunia baru bagi manusia. Para astronot tersebut lalu menemukan sebuah komet yang dipenuhi dengan kehidupan simbiosis dan berhasil menangkap 4 sampel spesies. Jadi saat para astronot melakukan perjalanan pulang ke bumi, salah satu simbiosis berhasil keluar dan menyebabkan pesawat bolak-balik hilang kendali, yang pada akhirnya pesawat tersebut jatuh ke wilayah hutan Malaysia Timur. Cawan tak ada cawan ke? Beberapa jam kemudian, para medis Malaysia dan personil Leap Foundation berdatangan untuk mengevakuasi korban serta mengamankan 3 spesies yang masih tersimpan. Dari beberapa astronot, ada satu yang selamat, yaitu Pak Jameson. Ia pun langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans. Saat di perjalanan, Jameson tiba-tiba terbangun dengan mata berwarna hitam. Lalu ia menyerang para tim medis hingga membuat mobil ambulans melempar ke tengah jalan. Salah satu petugas medis bernama Corin lalu keluar dari mobil dengan tatapan kosong. Tulangnya yang patah dalam sekejap langsung pulih. Ternyata simbiosis yang terlepas memasuki tubuh Corin dan menjadikan Corin sebagai inangnya. Di sisi lain, tepatnya di San Francisco, sepasang kekasih yang sudah bertunangan menjalani pagi harinya dengan gebuk-gebukan bantal. Sepasang kekasih tersebut bernama Eddie Brock dan Eddie Wayne. Pekerjaan Eddie adalah seorang pengacara, sedangkan Eddie bekerja sebagai jurnalis maupun reporter berita yang lumayan terkenal di kotanya. Pada saat ini juga, Eddie dipanggil oleh atasannya yang bernama Yaul. Di sini, Yaul meminta Eddie untuk mewawancarai Carlton Drake yang merupakan CEO Leap Foundation. Yaul juga minta Eddie untuk menggali informasi tentang program pesawat luar angkasanya. Awalnya Eddie menolak karena menurutnya Carlton sering ngetrol saat mabar push rank. Namun setelah Yaul berjanji akan menjokikan Eddie sampai mitik, Eddie pun akhirnya setuju untuk mewawancari Carlton. Malam harinya, Eddie ngelilir dari tidurnya. Eddie kemudian iseng membuka laptop milik Annie. Di sini Eddie menemukan email rahasia dari firma hukum yang isinya tentang persiapan pembelaan gugatan untuk Leap Foundation yang diduga merekrut tunawisma sebagai bahan eksperimen, di mana eksperimen tersebut bisa berujung kematian. Eddie pun memanfaatkan informasi ini untuk dijadikan pertanyaan wawancara dan berharap bisa menjatuhkan Carlton yang dari dulu sudah Eddie benci. Ngesoke maning, Eddie pergi ke fasilitas Leap Foundation dan mulai mewawancari Carlton Drake. Di dalam pembukaan wawancara, Eddie membahas pencapaian Carlton yang menjadi pengusaha hebat di usia muda, serta memuji Carlton yang sekarang menjadi top global Franco. Namun saat di pertengahan, Eddie mulai melontarkan pertanyaan yang menyinggung tentang korban kematian eksperimen. Hal tersebut membuat Carlton nesu dan menyebabkan sedikit keributan. Carlton pun menyuruh security untuk mengusir Eddie. Have a nice life. He is all the way. Setelah kejadian tersebut, Eddie dipanggil oleh Yaul.
Di sini Yaul sangat kecewa dengan Eddie karena Eddie tak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Ditambah lagi, Eddie memberi pertanyaan tentang korban eksperimen yang belum tentu benar. Dan akhirnya Eddie pun dipecat. You're fired, Eddie. Have a nice life. Eddie kemudian pergi ke tempat kerja Annie dan mendapati kalau Annie juga dipecat dari firma hukumnya karena informasi rahasia tentang korban eksperimen terbongkar. What you did got me fired. Kesal dengan perbuatan Eddie, Annie pun memutuskan hubungannya dan memberikan cincin tunangannya kepada Eddie. Allie, Malam harinya, Kelton menerima 3 sampel simbiosis yang memiliki warna berbeda, yaitu hitam, biru, dan kuning. Bentuk dari spesimen ini juga terlihat seperti Blackim yang bergerak-gerak. Beautiful. Sementara di Malaysia, Colin yang masih dirasuki simbiosis pergi menuju ke pasar malam. Ia tanpa dosa mengambil belut milik penjual lalu memakannya. Si penjual yang tak terima kemudian memarahi Colin. Namun dengan cepat tangan Colin berubah menjadi golok lalu membunuh si penjual. Colin juga membunuh semua orang yang mencoba menyerangnya. Setelah itu, Colin mengambil nenek-nenek bungkuk lalu memindahkan spesimen ke tubuh si nenek. 6 bulan gak tahu kemudian, Kelton dan ilmuwannya yang bernama Dora Screed terlihat masih dalam penelitian 3 spesimennya yang kini dijuluki simbiotes. Dora kemudian memperlihatkan simbiotes berwarna kuning yang berhasil terikat dengan kelinci. Dora lalu menjelaskan kalau simbiotes tersebut tak bisa bertahan di atmosfer bumi dan harus membutuhkan tubuh makhluk hidup untuk dijadikan inangnya. Kelton yang suka hal-hal baru lalu mengungkapkan kalau dirinya akan menguji coba terhadap manusia dengan alasan untuk ilmu pengetahuan. human trials. Good work. Di sisi lain, Eddie terlihat ngeteh di warung Pak Bejo. Di sini Eddie melihat berita yang menampilkan Kelton sedang memberikan pidato tentang menjadi offlaner yang benar. Muak dengan berita tersebut, Eddie pun pergi. Di jalanan, Eddie bertemu dengan tunawisma yang sudah ia kenal bernama Maria. Di mana Maria ini suka mengambil koran-koran gratis untuk dijual kepada orang-orang yang lewat. I will give you $20 for that. Kemudian Eddie masuki toko serba ada milik Nyonya Chen. Saat Eddie sedang mencari sempak baru, tiba-tiba ada preman yang langsung malak Chen. Setelah preman tersebut pergi, Nyonya Chen mengatakan kepada Eddie kalau kehidupan memang menyakitkan. Eddie kemudian pulang ke kontrakan lamanya dan disambut dengan tetangganya si Gondrong yang suka memancing emosi. Di dalam kontrakan, Eddie baru merasakan bagaimana berpengaruhnya kekuasaan Kelton, di mana semua lawan yang Eddie lamar selalu ditolak. Eddie pun migran dan memutuskan untuk menenangkan diri. Akan tetapi si Gondrong berulah dengan bermain gitar volume tinggi. Kita beralih ke Lee Foundation, di mana Kelton ini berhasil mendapatkan tunawisma yang akan dijadikan uji coba simbiotes. Tunawisma tersebut bernama Isaac. Isaac lalu dimasukkan ke dalam ruangan bersama salah satu simbiosis yang berwarna biru. Simbiotis tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh Isaac. Awalnya Isaac nampak baik-baik saja, namun setelah beberapa detik, tubuh Isaac tiba-tiba melepuh, membuat Isaac kesakitan dan mati. Gagal dengan uji coba pertamanya, Kelton malah ingin mengujinya lagi. Ia meminta Dora dan yang lainnya untuk mencarikan tunawisma sebanyak mungkin. Bring in the next volunteer. Malam harinya lagi, Eddie terlihat kembali ke toko milik Buchen. Dan di sini Eddie mendapati kalau Maria tidak ada di tempatnya. Saat Eddie masuk ke dalam toko, Eddie bertemu dengan Dora yang ternyata dari tadi mengikuti Eddie. Dora lalu mengatakan kalau dirinya bekerja di Lee Foundation dan tuduhan Eddie sebelumnya tentang korban eksperimen itu benar. Dora mencoba meminta Eddie untuk membantunya menyebarkan berita ini. Namun Eddie menolak karena ia sudah masa bodoh dengan Kelton dan tak mau lagi berurusan dengannya. Sebelum pergi, Eddie diberikan kartu nama milik Dora jika suatu saat nanti Eddie berubah pikiran. Man, shit. Alright, good night. Setelah itu, Eddie sengaja mendatangi rumah Annie untuk mengajaknya balikan. Namun, Eddie mendapati kalau Annie sudah memiliki pacar baru yang merupakan seorang dokter bedah bernama Dan. You too. Hal tersebut membuat Eddie sakit hati. Kini, Eddie merasa hilang arah serta merasa kalau hidupnya tak berguna.
Eddie kemudian kepikiran tentang Kelton yang telah membuat hidupnya hancur. Ia pun memutuskan untuk menghubungi Dora dan setuju untuk menjatuhkan Lee Foundation. Oh, this is Dr. Stern? Climate change is our truth. Tidak singkat cerita, Dora membawa Eddie ke Lee Foundation secara diam-diam. Dalam perjalanan menuju lab, Dora memberitahu Eddie kalau Lee Foundation menemukan simbiotis dan sekarang mereka sedang melakukan eksperimen kepada manusia, terutama kaum tunawisma. Sesampainya di lab, Eddie memfoto seisi ruangan serta beberapa korban eksperimen untuk dijadikan bukti. Kemudian, Eddie tak sengaja menemukan 3 host yang masih terikat dengan simbiotis biru, kuning, dan hitam. Dan salah satu host tersebut ternyata Maria yang menjadi host simbiotis hitam. Eddie pun mencoba membebaskan Maria. Namun setelah Maria bebas, ia langsung menyerang Eddie lalu mentransfer simbiotisnya ke tubuh Eddie. Mengetahui kalau ada keributan di lab, para penjaga pun langsung mengeceknya dan menemukan kalau Eddie sudah ada di ruangan. Saat Eddie mencoba kabur, ia sangat terkejut karena tubuhnya tiba-tiba ada yang mengendalikannya. Eddie juga mampu menerobos beberapa pintu dan juga pagar besi. Eddie terus berlari ke arah hutan sambil dikejar-kejar oleh puluhan penjaga. Di saat Eddie dikepung 2 arah, ia langsung melompat ke atas pohon dan berhasil membuat para penjaga tak mengetahui keberadaannya. Fan out! Find it! Skirt, yeah, it's me. Setelah berhasil lolos dari kejaran penjaga, Eddie pulang ke kontrakannya. Di sini Eddie merasakan lapar yang sangat lapar. Ia memakan apa saja yang ada di lemari, bahkan sisa ayam goreng basi pun dimakan. Hal tersebut membuat Eddie blukok-blukok, lalu muntah klokor-klokor. Saat Eddie sedang menggosok gigi, tiba-tiba ada yang memanggil Eddie dengan nada ngebas. Eddie pun kaget lalu kontar ke tembok. Di Lee Foundation, Kelton marah-marah karena satu simbiosis hitamnya hilang. Namun di saat ini juga ada kabar baik karena host simbiotis biru mulai stabil. I don't want to waste any more time. Come on. Di sisi lain, tepatnya di Bandara Malaysia, nenek-nenek tua yang menjadi inang simbiosis sebelumnya terlihat berjalan menuju ke ruang tunggu penumpang yang akan terbang ke AS. Si nenek lalu mengikuti seorang bocil perempuan masuk ke dalam pesawat dan ia mentransfer simbiotisnya ke dalam tubuh si bocil. Kita kembali ke Eddie, di mana Eddie ini pergi menemui Annie yang sedang pacaran dengan Dan di sebuah restoran. Eddie lalu menunjukkan bukti yang ia temukan di Lee Foundation kepada Annie. Namun di sini tingkah Eddie sangat aneh. Ia dengan sembrononya mengambil makanan orang lain. Eddie juga merasakan tubuhnya sangat panas. Ia lalu jebur ke akuarium lobster sambil makan lobsternya. Melihat tingkah Eddie yang aneh, Dan pun membawa Eddie ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan menggunakan mesin MRI. Saat pengecekan dimulai, simbiotis yang ada di tubuh Eddie mulai bereaksi. Dan hal ini disebabkan karena suara bernada tinggi yang ditimbulkan oleh mesin MRI. Dan pun mematikan mesinnya, lalu memastikan Eddie baik-baik saja. You're not the first person to freak out, all right? That I can promise you. But for now, go home, get some rest. Di Lee Foundation, 2 antek Kelton menemukan kalau Dora lah dalam keributan sebelumnya. Kelton lalu menginterogasi Dora untuk memberitahu penyebab simbiotisnya hilang. Kelton juga berjanji akan merubah cara kerjanya agar tak melibatkan manusia dalam eksperimennya. Mendengar perkataan Kelton, Dora pun memberitahu kalau yang membawa simbiotis hitam adalah Eddie. Setelah itu, Kelton malah membunuh Dora dengan membiarkan simbiotis biru menyerang Dora. Lalu Kelton menyuruh anak buahnya untuk menangkap Eddie. You're fired. Pasukan Kelton kemudian tiba di kontrakan Eddie dan langsung memojokkan Eddie untuk memberikan simbiotisnya. Saat ini juga Eddie mendengar suara ngebas tanpa wujud yang diyakini sebagai simbiotis hitam yang hidup di tubuh Eddie. Dan tanpa mengucapkan halo guys, simbiotis tersebut langsung menyerang pasukan Kelton. Shit. Eddie kemudian kabur dari kontrakannya dengan melompat ke jendela lalu gaungan ke gedung yang lain. Kemudian Eddie turun untuk mengambil motornya. Saat melewati kaca, Eddie melihat kalau dirinya memiliki wujud yang sangat mengerikan dan menyebutnya sebagai parasit. Si simbiotis pun marah lalu menembakkan tubuh Eddie ke tembok.
Pemimpin pasukan Carlton bernama Trace kemudian menemukan Eddie dengan menggunakan drone. Ia pun langsung menyerang Eddie, namun Eddie berhasil kabur dengan mengendarai motor. Thank you. Di dalam pelariannya, Eddie tersengaja melirik ke belakang yang mengakibatkan dirinya tertabrak sebuah mobil. Akibatnya, tubuh Eddie penuh luka, kaki kirinya juga patah. Saat Trace dan anak buahnya akan menangkap Eddie, simbiotis di tubuh Eddie tiba-tiba muncul dengan wujud yang mengerikan. Simbiotis tersebut juga menyembuhkan semua luka di tubuh Eddie. Lalu ia membalut tubuh Eddie dengan bentuk kadal metahuman. Setelah itu, simbiotis memakan kepala salah satu dari anak buah Trace lalu menyerang yang lainnya. Karena polisi mulai bertentangan, si simbiotis pun membawa kabur Eddie ke dermaga. Saat kondisinya aman, simbiotis lalu muncul dari tubuh Eddie dan memperkenalkan dirinya sebagai Venom. Venom memberitahu Eddie kalau ia cuma numpang di tubuh Eddie untuk menyelesaikan misinya, yaitu mendapatkan roket milik Carlton. Jika misinya selesai, maka ia akan pergi dari tubuh Eddie. Di tempat lain, bocil yang memiliki simbiotis pertama kini baru saja tiba di bandara San Francisco. Ia kemudian pergi ke Life Foundation tanpa sepengetahuan ibunya. Sementara di Life Foundation itu sendiri, Carlton mendapati kalau simbiotis biru telah mati setelah membunuh Dora. Carlton kemudian meminta Trace untuk menangkap Eddie Brock secara hidup-hidup agar ia bisa mendapatkan kembali simbiotis hitamnya. Di sisi lain, Eddie pergi kantor bosnya yaitu Yaul untuk meletakkan barang bukti berupa foto laboratorium. Namun saat masuk gedung, Eddie ditahan oleh security yang merupakan temannya bernama Richard. Eddie pun tak jadi mau karena masuk ke dalam ia dapat Richard itu sendiri, iya kan? Di luar gedung, Venom menawarkan Eddie untuk naik ke atas tanpa masuk ke dalam gedung. Tanpa pikir panjang, Eddie pun setuju dan langsung memanjat gedung menggunakan tubuh Venom. Sesampainya di ruangan Yaul, Eddie meletakkan handphonenya yang berisi barang bukti, serta menuliskan kertas untuk Yaul yang bertuliskan "Berbuatlah benar". Setelah itu, Eddie turun dari gedung menggunakan lift. Sesampainya di ruangan bawah, tiba-tiba pasukan SWAT mengepung Eddie. Venom pun mengambil alih tubuh Eddie lalu menyerang semua pasukan. Setelah Venom berhasil mengalahkan semua pasukan, tiba-tiba Annie datang dan melihat tubuh Venom yang mengerikan. Venom pun langsung masuk ke dalam tubuh Eddie. Lalu Eddie menjelaskan kalau ada makhluk aneh yang bersemayam di tubuhnya. Annie kemudian membawa Eddie kembali ke rumah sakit untuk diperiksa oleh Dan. Di dalam perjalanan, Eddie menolak untuk melakukan pengecekan MRI karena frekuensi suara yang nyaring bisa membuat Venom bereaksi dan itu menyakitkan Eddie. Tak hanya suara nyaring, Venom juga lemah terhadap api dan itu bisa membunuhnya. Di sisi lain, bocil perempuan kini telah sampai di Life Foundation. Ia bertemu dengan Carlton dan langsung mentransfer simbiotisnya ke tubuh Carlton. Sesampainya di rumah sakit, Dan meminta Eddie untuk mengecek ulang tubuhnya dengan mesin MRI. Namun Eddie menolak, begitu juga dengan Venom yang langsung menekan Dan dengan tangannya. Annie pun dengan sengaja membunyikan suara MRI yang berhasil membuat Venom kesakitan, serta membuatnya keluar dari tubuh Eddie. Ketiganya lalu mengunci Venom di dalam ruangan. Setelah itu, Eddie pergi untuk menikmati hidupnya tanpa beban. Enggak lama setelah Eddie pergi, Venom diam-diam keluar dari ruangan melalui lubang penyedot udara. Lalu ia masuk ke dalam tubuh seekor anjing. Mengetahui kalau Venom tak ada, Eddie pun langsung mencarinya dan menemukan kalau Venom sudah merasuki tubuh seekor anjing. Saat Eddie akan masuk ke lift, tiba-tiba Trace muncul dan langsung membius Eddie. Mereka membawa Eddie ke Life Foundation untuk dihadapkan ke Carlton.
Setelah bertemu Kelton memaksa Eddie untuk memberikan simbiotis hitamnya. Kelton juga mengungkapkan kalau dirinya akan membuat spesies baru dari ikatan manusia dan simbiotis. Eddie pun menjawab kalau hal itu tak akan berhasil karena pada akhirnya simbiotis akan membunuh hostnya sendiri. Mendengar hal tersebut, simbiotis yang ada di dalam tubuh Kelton marah, lalu munculkan wujudnya yang lebih besar dari Venom berwarna perak. Ia adalah Riot. And no use for you. Setelah itu, Kelton pergi dari ruangan untuk berbicara dengan Riot. Di sini Riot mengatakan kalau masih ada jutaan simbiotis di tempat asalnya yang akan patuh dengannya. Jadi ternyata Riot ini termasuk pemimpin simbiotis. Riot kemudian meminta Kelton untuk menggunakan roketnya pergi keluar angkasa dan menjemput jutaan simbiotis untuk dibawa kembali ke bumi. Eddie yang sudah diketahui tak memiliki simbiotis dibawa oleh Trash ke dalam hutan, di mana Eddie ini akan dieksekusi. Namun pada saat ini juga Venom datang dengan menggunakan tubuh Annie. Venom membunuh Trash beserta pasukannya, lalu mentransfer kembali ke tubuh Eddie. Kemudian Venom memberitahu Eddie kalau pemimpin simbiotis bernama Riot ada di tubuh Kelton. Venom juga memberitahu rencana Riot yang ingin membawa jutaan simbiotis ke bumi. Venom pun mengajak Eddie untuk menghentikan Riot. Karena sekarang Venom berubah pikiran, yaitu ingin menyelamatkan bumi dari kaumnya. Di Leaf Foundation, Kelton mulai menyuruh para krunya untuk segera menyiapkan pesawat ulang-alik. Ia juga memberitahu krunya kalau dirinya akan mengemudikan pesawatnya sendiri. Di saat ini juga salah satu kru yang sudah mengetahui rencana Kelton mencoba untuk menggagalkan peluncuran. Namun hal itu langsung diketahui oleh Riot dan langsung membunuh si kru dengan tangan pedangnya. Tak cuma itu, Riot juga membunuh semua kru dengan ultimate-nya. Kemudian ia pergi ke pesawat untuk menaikinya. Saat Riot hampir sampai ke pesawat, Venom datang lalu mengajak Riot untuk bewan, yang pada akhirnya bewan di antara kadal pun terjadi. Riot yang sudah beli BOD dengan mudahnya mengajar Venom. Riot juga mampu memisahkan Venom dengan Eddie hanya menggunakan tangannya. Setelah itu, Riot menyatukan Eddie dan Venom ke dalam tubuhnya, membuat kekuatan Riot semakin kuat. Annie kemudian datang dan langsung menyalakan sistem PA yang mengeluarkan bunyi cemengkling. Suara tersebut membuat Eddie dan Kelton terpisah dengan dua simbiotisnya. Kelton dan Eddie lalu bertarung di atas jembatan. Eddie kemudian menendang Kelton ke arah laut dan pikir kalau Kelton sudah mati. Namun ternyata Kelton bangkit kembali dengan tubuh Riot. Ia juga membunuh Eddie dengan menusukkan tusuk gigi ke tubuh Eddie. Setelah itu, Riot menaiki pesawatnya dan mulai lepas landas. Di waktu yang sama, Venom muncul dan langsung terikat kembali dengan Eddie. Keduanya memanjat pesawat kemudian menghancurkan pesawatnya dengan tusuk gigi dan menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Riot dan Kelton mati seketika dalam kobaran api. Sementara Venom mengorbankan dirinya untuk melindungi Eddie dari ledakan. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Eddie dan Eddie terlihat mendongeng tentang pekerjaan Eddie yang kini kembali menjadi jurnalis. Tetapi di tengah perdongengan, tiba-tiba suara Venom muncul dan hanya Eddie yang bisa mendengarnya. Eddie kemudian pergi dari Annie, lalu mengajak Venom berbicara. Ternyata saat ledakan pesawat, Venom tidak mati dan masih ada di tubuh Eddie. Keduanya lalu bertemu dengan Stanley yang beritahunya kalau samyang itu enak. Sebelum pulang ke kontrakannya, Eddie pergi ke toko Busen untuk membeli kaos dalam baru. Namun saat itu juga preman yang sebelumnya kembali datang untuk memalak Busen. Tanpa pikir panjang, Eddie dan Venom pun menghabisi si preman, lalu memperingati si preman untuk berhenti memalak orang jika ingin hidup. Namun setelah dipikir-pikir, Venom lebih milih untuk membunuh si preman dengan memakannya. Di adegan akhir kredit, Eddie pergi ke penjara San Quentin untuk melakukan wawancara dengan pembunuh berantai bernama Cletus Kasady. Cletus selalu mengungkapkan ke Eddie kalau nanti jika dirinya keluar, ia akan membunuh lebih banyak orang. Film pun bersambung. There's gonna be carnage. Oke, itulah cerita film Venom. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan.
Mohon maaf jika saya sering bercanda dalam membawa alur cerita. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, ngopi lur. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mask! Na 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 na